Jangan kondisikan aja nih suara ya. Boleh misalnya aku. Oke, nunggu 1 menit. Sama buka nih sing pertanyaannya, Beb. Oke, halo. Guys, langsung dimulai kak. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Cek request. Jadi tandanya langsung ya, Beb. Oke, langsung saja kita mulai. Halo, selamat malam teman-teman intelektual. Oke, jadi pada kesempatan pada malam hari ini kita akan live Q&A bersama inisiator dan penulis buku Cucu Intelektual bersama Kak Muhammad Nadif Firdausi. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Selamat malam Kak Nadif Firdausi. Halo, malam moderator. Oke, bagaimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik banget. Moderator sendiri gimana kabarnya? Oh, alhamdulillah pada malam hari ini sangat baik juga. Oh, tadi saya belum perkenalkan ya. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya Hafiz Ronia Prayoga. Saya selaku moderator pada malam hari ini yang menggantikan Kak Safa Talita yang berhalangan hadir di kesempatan pada malam hari ini. Oke?
Kak Nadif juga perkenalkan diri dulu Kak, monggo. Oke. Kenalin, nama aku Nadif Firdausi, sebagai inisiator dan penulis buku Cucu Intelektual Tribute to B.J. Habibie. Oke. Oke, langsung saja. Jadi buat kalian yang kepo tentang proyek buku Cucu Intelektual, bisa langsung disimak nih. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Kak ya. Terkait buku Cucu Siap, siap. Intelektual. Nah, ini ngomong-ngomong buku Cucu Intelektual ini cikal bakal atau ide awalnya itu gimana sih Kak? Oke. Kalau ngomongin ide awal atau cikal bakal dari buku Cucu Intelektual Tribute to B.J. Habibie itu dulu pasca B.J. Habibie meninggal, itu kan tentu bagi seseorang yang sangat menjadikan beliau menjadi motivator gitu kan cukup membuat luka dengan kepergian beliau sehingga kayak mencari obat penawar kerinduan seperti itu. Nah, pasca B.J. Habibie meninggal itu, jadi termasuk aku sendiri kan mengidolakan beliau waktu itu mencari-cari kayak akun fans gitu ya. Kalau kita ngidolain seseorang itu kan pasti kayak ada keinginan akun fanbase-nya apa gitu kan. Waktu itu nyari di IG, ketemu Instagram itu username-nya Habibie Ainun Loving Story. Di situ upload-upload tentang Eyang Habibie, Ainun dan kehidupannya. Dan di situ juga ada grup WA-nya. Jadi waktu itu aku langsung masuk join grup WA. Di sana ternyata berkumpul para pengagum Eyang Habibie. Di sana kita ngobrol walaupun dari berbagai kota yang dipisahkan oleh jarak, tapi kita bisa berkomunikasi dengan baik karena banyak kesamaan. Nah, seketika di waktu itu aku lagi buat story WA. Nah, waktu itu aku lagi promosiin novel aku yang sebelumnya. Terus ada temen dari grup fans Eyang itu reply, kalau kamu bikin buku tentang Eyang Habibie, aku mau beli. Nah, dari situ apa ya langsung jadi buat pikiran gitu loh untuk aku membuat buku B.J. Habibie. Itu kan tentu sebuah proyek yang besar ya, yang mana beliau merupakan tokoh penting, Presiden RI ketiga, nggak hanya tokoh penting di Indonesia, tapi juga disegani di dunia gitu. Dan aku juga sempat ragu awalnya karena waktu itu usia 18 tahun, kalau buat buku yang seperti itu juga seperti terlalu sulit. Kemudian muncul lagi pikiran, kayaknya ini tuh sebuah kesempatan, kalau nggak diambil juga rugi gitu kan. Dan setelah memantapkan diri, akhirnya yakin untuk membuat buku, aku langsung kabarin di grup fans Eyang Habibie Ainun itu, gimana kalau buat buku tentang Eyang Habibie itu dari antologi cerpen gitu. Dan teman-teman menjawab setuju, dan akhirnya setelah mereka mengiyakan, kita langsung mulai ngerjain proyek bukunya. Kurang lebih awalnya kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya Kak ini Kak. Jadi sebelumnya ini Kak Nadif ini memang seorang penulis ya Kak? Ya kebetulan udah ada pengalaman di kepenulisan. Baik, baik. Luar biasa sekali ini. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kalau dilihat dari judul, itu cucu intelektual. Nah, bagaimana sih kok bisa punya latar belakang membuat judul yang cucu intelektual itu gimana, Kak? Oke, awalnya sebenarnya itu langsung spontan aja sih kepikiran judul-judul intelektual, karena waktu mulai yang tadi ya, nyambung sama yang tadi ngabarin untuk gimana kalau kita buat project buku, antologi cerpen gitu, itu ada yang reply jawab judulnya apa, itu langsung seketika aku langsung ngetik cucu intelektual, subjudulnya Tribute to B.J. Habibie. Karena sebelumnya ada istilah itu namanya anak intelektual. Jadi anak intelektual adalah generasi bangsa Indonesia itu yang usianya sepantaran dengan anak B.J. Habibie, itu sebutan dari B.J. Habibie pada generasi muda waktu itu, atau disebut generasi milenial, itu anak intelektual. Nah, kalau yang sekarang generasi muda yang generasi Z seusia kita itu kan usianya sepantaran dengan cucu dari Eyang Habibie. Nah, Eyang Habibie sendiri menyebut generasi muda bangsa Indonesia yang sekarang ini
sebagai cucu intelektual seperti itu. Oke, jadi luar biasa sekali ini. Jadi cucu intelektual ini adalah namanya sebenarnya spontan ya kak ya. Ini pertama kali langsung Ya, cucu intelektual gitu. Oke, luar biasa sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan ke nomor 3. Sebenarnya untuk buku cucu intelektual ini apakah sudah mendapatkan izin dari keluarga yang B.J. Habibie mungkin? Atau kalau sudah mendapatkan izin itu ceritanya gimana kak? Kak bisa seperti itu? oke. Kalau untuk izin dan dukungan dari keluarga yang Habibie tentunya sudah ya, karena untuk mengerjakan proyek yang seperti ini tentu izin dan dukungan itu adalah hal utama yang paling penting, apalagi ini kan bukunya menceritakan tentang B.J. Habibie, jadi harus ada izin dan dukungan dari pihak keluarga beliau gitu. Waktu itu kita itu benar-benar mulai dari nol ya untuk mendapatkan izin ini, benar-benar nggak ada koneksi atau kenalan dengan keluarga yang Habibie. Jadi awalnya untuk mendapatkan izin itu kita kontak di Habibie Center itu via email untuk minta izin kepada putra sulung beliau Pak Ilham Habibie terkait penulisan proyek buku studi intelektual. Itu kurang lebih kalau nggak salah tuh berminggu-minggu bahkan sampai berbulan-bulan itu sama Habibie Center itu belum dijawab emailnya. Setelah itu kita memutuskan untuk mencoba menghubungi melalui media sosial. Kita waktu itu di Instagram mencoba DM Tiffany Habibie. Tiffany Habibie itu anak ketiga dari Pak Ilham Habibie. Kita hubungi via DM, minta izin dan dukungan kait penulisan buku cucu intelektual. Kita jelaskan tujuannya apa dan bagaimananya, kita jelaskan semuanya. Itu selang seminggu dari kita DM itu langsung dijawab. uh, Tiffany sendiri juga mendukung, memberikan izin. Nah, setelah itu kita diberi kontak email dari Pak Ilham. Tiffany sendiri yang memberikan kontak Pak Ilham ke tim cucu intelektual agar bisa mengirimkan surat untuk permohonan izin itu. Begitu emailnya dikirim, jadi dari tim cucu intelektual langsung buat suratnya, dikirim via email ke Pak Ilham. Itu kalau nggak salah dari admin itu dikabarin responnya cepat dari Pak Ilham, begitu desain itu cuma beberapa menit langsung dijawab. Pak Ilham mendukung penuh untuk buku cucu intelektual Tribut B.J. Habibie. Oke. Wah, ternyata perjuangannya sangat luar biasa ya kak untuk mendapatkan izin dari keluarga Eyang Habibie. Iya, Oke sangat kak, ini lanjutkan. panjang. Oh iya. Oke. Oke, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Kalau menurut kak Nadif sendiri nih, makna cucu intelektual itu seperti apa kak? Cucu intelektual ya menurut aku sih anak-anak muda ya yang seperti kita yang diharapkan memiliki cita-cita yang besar untuk bangsa dan negara dan memiliki pemikiran seperti Eyang Habibie. Jadi sebagai generasi muda itu selain kita harus menggapai cita-cita yang tinggi tapi juga mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Oke, kenapa buku cucu intelektual sampai saat ini belum rilis? Padahal sebelumnya Kak Nadif bilang rencana rilis tanggal 25 Juli, maaf, 25 Juni 2021 saat live di Instagram bersama Kak Tiffany Habibie. Nah, itu kenapa Kak? Oke, jadi kalau ngomongin soal belum rilis, sebenarnya gini, buku cucu intelektual itu udah selesai semuanya. Kita tulisan itu udah selesai, 5 Oktober 2020 itu udah clear, close submisi, terus Desember 2020 udah kita screening semua naskahnya, cover juga udah jadi. Sebenarnya ini soal koordinasi ya dengan keluarga yang Habibie, mengingat keluarga yang Habibie kan merupakan tokoh publik ya, jadi memiliki jadwal yang padat sehingga terkadang kita untuk mengatur waktu dan sebagainya untuk membahas buku ini tuh uh, harus menyesuaikan waktunya sana gitu. Lebih seperti itu sih. Jadi intinya kita menunda tuh ingin hasilnya maksimal, bukan karena mau dilama-lamain juga enggak.
Intinya seperti itu. Oke, karena ini benar-benar menyangkut tokoh yang sangat luar biasa juga ya Kak ya. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apa hubungan buku cucu intelektual dengan MD Pictures dalam proses penulisan bukunya? Oke, kalau ngomongin hubungan sama MD Pictures tentu, jadi istilahnya apa ya, MD Pictures itu sebagai secara nggak langsung tuh pihak yang kita riset untuk penulisan buku ini. Sebagaimana kita tahu kan, life story-nya B.J. Habibie itu kan sudah difilmkan oleh MD Pictures ya, dari Habibie Ainun, Budi Habibie atau Habibie Ainun 2, Habibie Ainun 3, itu semua juga adaptasi dari buku, di mana buku itu uh, berdasarkan kisah hidupnya B.J. Habibie. Jadi ketiga story itu juga berkaitan dengan cucu intelektual. Jadi cucu intelektual itu selain menceritakan tentang pandangan anak muda terhadap B.J. Habibie, mengapa B.J. Habibie bisa merubah hidupnya dan berdampak besar, itu kita juga ada background dari kesinambungan itu yang cerita sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kayak perannya sangat penting banget, bahkan di buku Cucu Intelektual itu ada adegan atau cerita waktu Pak Manoj Punjabi atau produsernya MD itu menjenguk yang Habibie sebelum meninggal itu di RSPAD Gatot Subroto. Jadi waktu itu kan mengerjakan Habibie Ainun 3 tahun 2019. Itu cerita, Pak saya udah ada trailernya, mana saya mau lihatnya. Nah itu untuk mendapatkan cerita yang seperti itu, kita memerlukan riset. Begitu. Oh, oke oke. Oke Kak, ini masih ada hubungannya dengan MD. Nah, kemarin Mm-mm. saya lihat itu ada kontennya Mas Nadif waktu di Iya. gedung MD. Nah, itu sebenarnya ngapain sih Kak? Kok video Kak Nadif itu lagi megang stop mat sama buku cucu intelektual? Apakah buku cucu intelektual mau dibuatkan film atau series gitu Kak? Ya, halo Kak Nadif. Oke, mungkin dari Kak Nadif ada kendala koneksi ya. Kita coba gabungkan kembali. Oke, mungkin dari Kak Nadif masih terganggu ya koneksinya. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, halo, halo. Halo, Oke. jaringannya ya Kak ya? Iya, ini kok tadi kok loading lama ini kenapa gitu. Oke, boleh Oh, dilanjut oke. tadi? Eh, saya ulangi lagi ya Kak ya. Oke, ya. Oke, jadi ini masih ada kaitannya dengan MD. Nah, kemarin itu ada Mm-mm. kontennya Kak Nadif sedang di gedung MD lagi bawa stop mob sama buku cucu intelektual. Nah, apakah buku cucu intelektual ini mau dibuatkan film atau series gitu ya Kak? Oke, kalau soal itu emang ini banyak yang tanya ya soal apa, ke MD ngapain atau sama bukunya nggak rilis-rilis. Oke, ini kita bahas yang ke MD ngapain. Jadi kalau yang di MD itu emang kita ada, ini rencana ya, pikiran kalau misal buku Cuci Intelektual itu bisa diadaptasi jadi sebuah film atau series. Nah, dan kita kemarin udah sempat kontak-kontakan via email itu dengan Pak Dedi selaku kreatif konsultan MD Entertainment. Itu kita kontak email itu 2 kali, tanggal 31 Januari sama 14 Februari tahun ini. Dan itu ada respon semua terkait
ini soal rencana film series. Nah, kalau soal TND kemarin itu kita kayak lebih ke follow up dari email sebelumnya untuk tindak lanjutnya tuh ke depannya bagaimana. Jadi kalau aku sendiri ditanya sebenarnya sama MD sekarang ada apa sih? Emang mau dibuat film atau series itu sebenarnya keputusannya masih menunggu. Jadi ya mungkin kalau emang teman-teman sangat berharap mungkin bisa support dan dukungannya buat buku intelektual. Oke, jadi ini masih mencoba mengajukan gitu ya Kak. Tapi kalau pengennya tentu pengen dibuat film atau series gitu ya Kak ya. Iya, ya kurang lebih seperti itu. Ya, oke, mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, Amin, lanjut ke amin. pertanyaannya. Nah, Oke, kalau ya. kita tadi bicara tentang penundaan rilis nih. Nah, kalau sekarang, Mhm. kalau dari Kak Nadia sendiri, kapan kira-kira buku cucu intelektual ini akan rilis Kak? Oke, jujur aku nggak berani nyebut tanggal dan tahun sih. Tapi dari pihak Jut Intelektual kita berusaha untuk segera dan yang tadi aku bilang menunda rilis itu untuk maksimal. Jadi kita berharap hasilnya dengan ditunda itu kita lebih punya banyak waktu untuk berbagai persiapan sehingga begitu rilis tidak mengecewakan para pembaca. Ya seperti itu. Oke Kak, kalau sebagaimana yang kita tahu ya Kak, bahwa rencana penghasilan dari penulisan buku ini itu akan di crowdfunding untuk pesawat R80. Nah, sebagai bentuk support terhadap produk dalam negeri. Bagaimana kelanjutan rencana crowdfunding dari penghasilan penulisan sedangkan update perkembangan proyek pesawat 80-nya saja saat ini kayak masih gimana ya? Kok sudah lama tidak update seperti itu ya Kak ya? Dan tidak terdengar lagi mungkin kelanjutan proyeknya. Ditambah dengan Instagram officialnya yang terakhir postingannya sudah lama sekali. Apakah Kak Najib sendiri mengetahui terkait perkembangan proyek R80 itu? Oke. Kalau dari aku sendiri jujur kurang tahu ya soal kenapa 80 itu seperti vakum untuk update-nya dan ini juga buku Jujur Intelektual kan berkaitan dengan R80 karena rencana dari penghasilan tulis itu akan digunakan untuk crowdfunding atau urun dana untuk mensupport R80 sebagai produk dalam negeri. Nah, untuk hal itu, ini rencana dari tim Jujur Intelektual itu untuk kedepannya akan ada rapat ya dengan manajernya Pak Ilham Habibie untuk kelanjutan tindak lanjut rilis buku Cucu Intelektual sekaligus memastikan update perkembangan R80 itu seperti apa karena tentu kalau dari situs resminya R80 sosmednya itu tidak ada update tentu yang dari pihak dalam atau internal pasti mengetahui sehingga ini akan cuci intelektual tidak lanjut juga karena sangat penting dan berkaitan. Oke. Nah, dari sekian banyaknya pertanyaan tadi nih, ini untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Apa harapan Kakak tentang setelah buku Cucu Intelektual ini rilis? Apa sih harapan Kakak? Oke, harapan aku dengan rilisnya buku Cucu Intelektual Tribute to B.J. Habibie nanti ya, itu selain memberikan manfaat, itu juga menghibur generasi muda bangsa Indonesia. Jadi bisa menikmati buku Cucu Intelektual dengan menyenangkan dan bisa diharapkan menjadi generasi penerus bangsa yang Oke, mungkin dari sekian banyaknya pertanyaan dan jawaban dari Kak Nadif yang cukup sangat jelas. Mungkin dari kalian teman-teman yang menonton live ini, mungkin ada pertanyaan, mungkin bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan langsung tanyakan ke Kak Nadif. Oke, kita tunggu dulu ya Kak. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya gitu Kak. oke.
Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, ini saya mau tanya nih Kak, eh, Iya, apa sih pencapaian terbesar proyek buku cucu intelektual ini Kak? pencapaian terbesar ya. Yang pertama itu sih izin dan dukungan. Itu pertama, paling utama dan paling penting itu juga terbesar. Dan buku cucu intelektual baik file draftnya, fisiknya itu bisa sampai MD Pictures walaupun masih belum jelas ke depannya gimana, tapi bisa masuk ke situ tuh udah kayak pencapaian yang luar biasa dan mudah-mudahan ke depannya bisa meningkat lah. Oke. Oke, mungkin dari teman-teman, ayo yang mau bertanya mungkin terkait buku cucu intelektual, bisa langsung dikepoin ke Kak Nadif nih. Langsung saja tulis di kolom komentar, kita akan langsung tanyakan ke Kak Nadif. Oke. Oke, kita tunggu sebentar Kak. Mungkin dari teman-teman Ya, ada ingin yang bertanya. atau terlalu jelas kali ya. Oh, oke. Mungkin sudah sangat jelas jawaban Iya. dari Kak Nadif ya. Oke. Oh, saya ada satu pertanyaan lagi nih Kak. Eh, Seperti apa buku cucu intelektual bagi Kak Nadif sendiri nih? Oke, buku intelektual tuh kalau buat aku sangat berarti ya karena ini juga mungkin bisa dikatakan proyek yang besar di usia aku yang waktu itu mulai start proyek ini 18 tahun itu ya bisa dikatakan belia, tapi uh, Pak Ilham memberikan kepercayaan pada aku dan tim cucu intelektual untuk ngerjain buku tentang ayah beliau itu merupakan suatu kehormatan dan pasti berusaha maksimal untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, siap. Ya. Ayo teman-teman mungkin yang ada yang pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan Kak dari Agus. Oke, Kak, seumpama Ya, buku sudah rilis atau sudah jadi, ada niatan untuk iya. ditaruh atau dipajang di perpustakaan? Ini perpustakaan yang dimaksud perpustakaan mana? Perpustakaannya Eyang Habibie atau mana? Atau secara umum aja ya? Oh, ini maksudnya perpustakaan setiap daerah, kota atau kabupaten Oh, gitu Kak. oke, oke. Jadi kalau setiap buku yang rilis itu yang utama ya, itu pasti langsung masuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang dekat Monas itu yang lantainya 24 ya, perpustakaan tertinggi katanya. Jadi itu langsung ada arsipnya di situ dan di daerah nanti juga ada tapi nggak semua sih. Yang paling utama itu tempat kota penerbit itu mengeluarkan. Jadi ada arsip daerah, arsip nasional. Mungkin kalau untuk dimasukkan perpustakaan-perpustakaan itu bisa menjadi rencana yang bagus ya karena buku intelektual juga bisa memotivasi anak-anak. Oke, apakah sudah cukup terjawab tadi pertanyaannya? Mungkin kalau
kurang jelas lagi bisa langsung ditanyakan kembali. Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya, Kak Oke. Agus. Ya, kita coba tunggu beberapa saat lagi. Mungkin teman-teman masih baru saja bergabung ini pengen tahu apa sih buku Jojo Intelektual ini. Mungkin seperti itu. Oh, katanya sudah sangat jelas dan terima kasih dari beliaunya, Kak. Oke, sama-sama. Apakah ada lagi ini dari teman-teman atau dari moderator atau panitia mungkin? Oh, maaf, Kak. Bisa diulangi lagi? Eh, apakah pertanyaannya masih ada dari panitia atau teman-teman? Ya, kalau sepertinya sudah semuanya sudah terjawab dan semuanya sudah paham ya terkait buku Jojo Intelektual ini. Jadi kita bisa sambung di next kesempatan mungkin, Kak. Oke, Iya, tak boleh. terasa kita sudah di ini. Oke, Ya, tapi next ada teman lain bersama Kak Nadif juga. Oke, sebelumnya ya, terima kasih kepada Kak Firdausi atas kesurannya ya, pada malam makasih hari ini, Kak. kembali. Siap, siap. Oke, oke, sampai jumpa, Kak. Jangan lupa nantikan buku Cucu Intelektual rilis. Oke, sampai jumpa. Ya. Oke, makasih. Oke.